Shalom, para semadi. Matuata, rendi ada dua boton. Mari tete guar ni debata ama, tot guar ni anak na Tuhan Yesus, tot guar ni ton di porbadia, papalangit do tanon. Tongon panghalongina, ya kana di banana di hausongoni do haulong road. Patang yang kali Tuhan debata amani salut para sinorohaon, tunga tatap kami bangsom aidang marjua ho mang anakmu dai Tuhan Yesus Kristus tu tangani perdosa atau nono kalion dot siak ni bagi saat rodiau api narsila itu pai hami mari tehite asini roham tamar gogo hami dalam marbenget ni roha songon anak kaholongan ni rohami dia kasih taunon asa masangap guarmu dot anakmu Tuhan Yesus Kristus doton di porbadia mari hite hami undul mamu tapuji matuata marende maitasian buku ende nomor 152 ayat sada. Oh
Hatan di debata di pasion borngin paduahon ima si jahon borngin di almanaktai natar surat di Matius 26 ayat 60 sia satro di ayat 75 tajahama marsikat soring alaina hundu do anggo si Petrus di alamani jadi didapoton sada perempuan maibana mandok doho dongani Yesus nasian Galileai jadi disodah homal jalan silsikna nin nama sang huboto nani dokni dungi dina naeng harwaribana diida perempuan na asing maibana didokma tu akana disi ondo sada dongan ni Yesus nasian Nazaret jadi diulahi mama sodahun pola menulun tung nasutad dado halaki alai dung satokin hari didapoton akana jongjong disima si Petrus mandok itong tahe doho sada sian nasida ai pakulimi do patandahon ho tungi di baburahon madirina uhud menulun-nulun tung nasutad dado halaki minna jadi ningot si Petrus ma na hina tahon ni Yesus tu ibana tolu hali sadahononmu au taganso martuak dope manuk dungi lau masih Petrus tu balian tumatangi situ tu ido saatna martua do akan atu mangyon hatan di debata jalan na upepsa amin tapuji matuata parende maitasen bukende 170 sia ayat tolu dot ayat 4 kita mengikuti drama Pasion kedua. Pada malam hari itu, ketika Yesus dan murid-muridnya akan merayakan Paskah, terlebih dahulu mereka menikmati hidangan atau jamuan Paskah. Guru, di manakah engkau hendaki kami persiapkan perjamuan Paskah bagimu? Pergilah orang terlebih dahulu ke kota dan temuilah si Anu. Baik, si Anu itu siapa ya? Katakanlah kepadanya bahwa waktuku hampir tiba dan di dalam rumahmu aku akan merayakan Paskah bersama murid-muridku. Baik, Guru. Tetapi bagaimanakah cara kami mengetahui siapa itu dia? Karena kami sendiri tidak mengetahui tentang tempat ini. Pergilah dan kamu akan menemui seorang membawa kendi berisi air. Katakanlah pesanku kepadanya. Baik, Guru.
Murid-murid juga tidak mengerti siapakah yang dimaksud oleh Yesus. Mereka kebingungan ketika bertemu orang-orang. Bagaimana cara kita mengetahuinya ya? Bila kita pasti akan menemukannya. Apakah itu orangnya? Yesus katakan ada orang yang membawa kendi, tapi bukan dia. Itu dia orangnya yang membawa kendi berisi air. Tetapi kita lihat dulu kendinya berisi air atau tidak. Baiklah, aku akan bertanya. Permisi, apakah kendimu berisi air? Ya benar, ada yang bisa saya bantu? Akhirnya ketemu juga. Tidak mengerti apa yang kamu maksud? Begini, guru kami berpesan untuk mencari seseorang yang menyediakan tempat baginya untuk merayakan Paskah karena waktunya akan segera tiba. Apakah guru yang kamu maksud adalah Mesias itu? Demikianlah orang menyebutnya. Baiklah, Dan wanita itu pun mengajak mereka persis ke tempat yang dikatakan oleh Yesus. mengadakan jamuan. Terima kasih. Izinkan kami untuk mempersiapkan ruangan ini karena Yesus dan saudara-saudara kami akan segera tiba. Baiklah, silakan dulu. Yesus dan murid-murid yang lain pun tiba di rumah. Mari guru, silakan masuk. Ruangannya di atas dan hidangannya telah kami siapkan. Akhir Apa ya yang sedang dilakukan Yesus itu? Aku juga tidak tahu. Bukankah kita kesini hanya untuk jamuan makan? Sepertinya Yesus mau membasuh kaki kita.
Tuhan, Engkau akan membasuh kakiku. Untuk apa, Yesus? Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selamanya. Kalau begitu, jangan hanya kakiku Tuhan, tetapi tangan dan juga kepalaku. Mengapa dikatakan tidak semuanya? Betul juga. Jangan-jangan ada yang tidak betul-betul memberi hati menjadi murid Yesus. Anakku Tuhan, Bukan Tuhan. Tanyalah kepada Yesus, orang yang dimaksud itu. aku tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku juga. Jadi siapakah yang dimaksud oleh Yesus itu?
Biarpun mereka semua imannya tergoncang karena Engkau, aku sekali-sekali tidak. Simon. Kat. Tuhan, Jika Engkau sudah insaf, Tuhan, aku rela dipenjara dan mati bersama dengan Engkau. Kau menyentuh. Demikianlah drama Pasion malam yang kedua. Kapuji Tuata, Marende Mahirasian Pende, nomor 110 ayat sada. Oleh Tuhan diramut di pasu-pasu hodo hami di Borgon kan cuma tetap masuk dongani ha dalam manangin kasenggar nam Yesus Kristus mertanya kami Tuhan kata do halak pasah nak ni dan unang ma sangat bana Asia Kurian itu hata iboto Yesus
mati ibana di hopinar. Dalam mulut tehuto drama nak. Iboto do te alau pasaton. Ido ubain na didok. Lahumma ulahonomo. Ina do tisi. Marhite turputa pornginon tarsurat nakaning man mata bigi dok hatan itu kata ya Yesus hidupnya memang akan berakhir seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Hidupnya akan berakhir songon natar surati. Namun yang pertama, manusia betul-betul mengimani bahwa juru selamat akan lahir, akan datang seperti yang tertulis. Ini terlihat dari banyaknya orang yang menantikan atau orang Majus yang betul-betul tahu itu adalah pertanda juru selamat telah lahir. Terbukti semua orang menyambut ketika Yesus datang. Para wanita berkata, Hosana, diberkatilah. Orang betul-betul paham bahwa dia juru selamat, orang betul-betul paham bahwa Yesus hadir seperti yang difirmankan di perjanjian lama. Tetapi sedikit pun orang tidak bisa paham bahwa Yesus akan mati. Yang dipahami manusia kelahiran, penyalipan. Hanya di situ. Kelahiran sampai kepada pengorbanan. Tetapi tentang kematian sepertinya manusia tidak berpikir sedikit pun. Wajar murid-murid berkata, apa maksudnya Yesus? Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mengapa Yesus berkata tentang penderitaannya? Padahal kedua hal ini, kelahiran tentang kematian, ini sama-sama tertulis di Alkitab. Tetapi mengapa yang diambil manusia hanya tentang kelahiran? Disinilah mungkin murid-murid sendiri pun tidak bisa memahami arti dari pelayanan Yesus, apalagi orang banyak, namun bukan dengan kita. Firman Tuhan mengajak kita memahami bahwa ternyata di Alkitab itu semua yang tertulis akan terjadi. Jika benar kelahiran itu terjadi seperti yang difirmankan di perjanjian lama dan kematiannya juga seperti yang di perjanjian lama, berarti tidak ada keraguan sedikit pun akan firman Tuhan. Tidak ada sedikit pun. Namun ternyata firman Tuhan yang dimaksud itu bukan hanya tentang kelahiran dan kematian Yesus. Yang lain juga termasuk tugas orang Kristen, termasuk tentang kerajaan Allah, termasuk tentang penghakiman, termasuk tentang kitab Wahyu. Itu semua akan terjadi. Pertama, firman Tuhan mau mengingatkan kita, jika kita percaya apa yang tertulis dalam kitab Yesaya bahwa Yesus akan lahir, berarti kita percaya bahwa Yesus juga akan datang. Demikianlah kita hendaknya mengimani firman Tuhan itu, jangan mengambil apa yang mau kita dengar saja. Aku mau mendengar apa yang mau kudengar saja. Yang tidak perlu kudengar jangan kudengar. Itu salah. Yesus mengajarkan ataupun melalui firman Tuhan kita harus mendengar bukan hal-hal yang ingin kita dengarkan, tetapi apa yang harus kita tahu. Termasuk itu hal yang membuat kita senang atau tidak. Oleh karena itulah dalam 2 Timotius dikatakan hati-hati. Suatu saat akan muncul orang yang mencari pemberita firman yang hanya untuk menyenangkan telinga. Ini berbahaya. Jika kita ingin mendengarkan firman Tuhan, hanya hal-hal yang perlu kita dengar. Tidak enak firman Tuhan itu. Kenapa? Yang dibahas tentang pertobatan saja. Jika memang firman Tuhan berbicara pertobatan, bertobat. Jika firman Tuhan berbicara hati-hati, berarti kita harus melakukan. Kemudian itu hata, adong hata ni trupuko madokon bahwa anak manusia memang akan berakhir seperti yang tertulis. Alai marjia mahalakna. Ini sekilas kita bisa berpikir, mungkin kita pernah berpikir bahwa Yudas itu adalah kunci penyalipan Yesus. Jika Yudas tidak ada, mungkin Yesus tidak akan tersalib. Jangan-jangan kita berpikir berarti
Yudas ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Dan suatu saat mungkin Yudas ada di sorga. Kita mungkin berpikir seperti itu. Karena memang salah satu contoh. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hanya karena perbuatan seseorang, hanya karena kejahatan seseorang, persoalan itu, tantangan itu tidak membuat kita gagal, tapi membuat kita bangkit. Firman Tuhan akan berkata, jangan berfokus kepada si pelaku, tapi fokus kepada kesempatan. Intinya, jika di depan ada persoalan, orang sukses akan mengatakan itu tantangan. Tapi orang malas itu akan mengatakan malapetaka. Jadi pelajaran yang sulit, jika itu ditanyakan kepada anak-anak yang pintar, mereka akan berkata, itu pelajaran yang enak. Tetapi untuk anak yang malas, mereka akan mengatakan ujian atau pelajaran matematika itu mematikan. Ketika masalah ada, kita jangan berfokus kepada si pelaku, tetapi berfokus bagaimana masalah ini kujadikan sebagai kesempatan. Ketika kita sukses, mungkin kita akan berkata, untung aku dulu menghadapi masalah itu. Seandainya aku terdiam, seandainya aku mundur gara-gara masalah itu, mungkin aku tidak seperti ini. Seandainya itu didengar oleh si pelaku yang membuat kita itu gagal di tahap pertama, yang membuat kita gagal di tahap kedua, jangan-jangan kita berpikir untung ada dia. Untung dia melakukan itu sehingga aku seperti ini. Jangan-jangan kita menganggap dia sebagai pahlawan. Jangan-jangan kita menganggap dia sebagai sumber kesuksesan kita. Pencobaan itu pasti akan datang kepada semua orang. Alai marjea mahalak napa rohoni. Pencobaan itu pasti datang, tetapi si pelaku tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi mungkin kita berpikir bahwa teroris ini sekarang yang terjadi saat ini, kita berfokus kepada orangnya atau berfokus kepada apa yang dikatakan oleh para pemimpin kita. Kita akan aman. Mari kita ngambil pelajaran dari situ. Mari kita lebih menyikapi, lebih waspada. Akhirnya gereja kita lebih waspada, pribadi kita lebih waspada. Kita jangan berpikir bahwa kewaspadaan kita itu untung ada teroris itu, sehingga kita waspada. Bukan seperti itu. Yang namanya pelaku kejahatan tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi kejahatan itu akan diizinkan Tuhan datang untuk menguji kesetiaan semua orang. Kejahatan ataupun masalah yang datang kehidupan Ayub itu jelas diizinkan Tuhan. Silakan lakukan apa yang mau kau lakukan, tetapi jangan nyawanya. Persoalan itu Tuhan izinkan datang. Tetapi si pelaku kejahatan tidak pernah Tuhan tuntun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sederhana. Mengapa Yesus harus mati? Dan mengapa orang-orang memang harus mematikan Yesus? Apakah tidak ada cara lain? Dalam kitab Zakaria 13 ayat 7 atau Matius pasal 26 ayat 31, tidak songonon. Disima didok Yesus tunasida saluhut dohamu naing tergasi mida au ai nasabornginon enatar surat do lobutakuma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasapunguani. Itu perkataan terakhir tadi dari si Nathan. Malam ini imanmu akan goncang karena ada tertulis gembala harus dimatikan supaya domba-dombanya tercerai-berai. Ternyata jika kita melihat betul-betul mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, iblis merasa dia punya kuasa. Iblis punya power di dunia ini. Bahkan dia punya power untuk mematikan Yesus. Tetapi itu pun Tuhan biarkan. Kita lihat di perjanjian lama, manusia itu sepertinya hidup di bawah tekanan dosa ini selalu. Di bawah tekanan si jahat ini, di bawah pengaruh si jahat ini. Sehingga mereka merasa mereka hebat. Mereka merasa berkuasa. Tetapi Tuhan membiarkan iblis itu merasa hebat sehingga niat mereka untuk mematikan sang gembala agar umat ini berantakan, itu Tuhan biarkan. Dan ketika Yesus mati, apa yang mereka katakan? Kita hebat. Kita betul-betul memang hebat. Kita berkuasa di dunia ini.
Orang yang disebut sebagai juru selamat itu bisa kita matikan, kata mereka. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana di balik rencana mereka. Orang yang mereka matikan, Tuhan bangkitkan. Saat itu si jahat mengatakan, kami tidak sanggup lagi. Di songmane do'na, anggo parjahati, dia bisa melakukan apapun untuk menghancurkan, untuk mematikan Yesus. Tetapi Tuhan punya cara yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa si jahat tidak akan pernah mengalahkan Tuhan. Dia terupukon, taida do molo memang peikom mate Yesusi memang betul. Molo songo jabetan abodari manang ayat harian, Yesus betul-betul takut memang. Yesus betul-betul takut. Semua orang menghadapi masa sulit ataupun masa-masa yang menyakitkan itu betul-betul takut. Tetapi ini tentang kehendak Tuhan. Alanido amanginang marihite minggu pasion mana pertangyangan pasion dapat dua di Bornginon di hatan itu hata kita mengakui bahwa kejahatan itu punya kekuatan. Terbukti mereka bisa mematikan Yesus, tetapi kejahatan tidak akan pernah lebih hebat daripada Tuhan. Ketika kita percaya kepada kebangkitan, maka malam hari ini firman Tuhan mengajak kita harus percaya juga akan penyertaan Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Martanya kita. Tiba jauh manami moliati Tuhan di Bornginon. Podo kami di pertangga pasion bahon. Paso kami Tuhan. Kung pemargugu haja hatoni di portibion ale porseado kami. Argugu dohu paluho kami Tuhan. Manugu-nugu pahoton ha porsion kami. Kamoti kami Tuhan. Ruas niruam nama dohoti partang yang pasionat Tuhan. Di gereja manang di bagas nasida ganu umar sada-sada. Tunghani kami Tuhan. Angget lambang atusi. Girimang-girimangnya kami Tuhan. Balgani holongmu. Tuhami pinopam. Kalau matang yang namion. Gagasan karena Yesus Kristus martangnya. Amin. Mari demehita tapat sahak pilihan tak. Oh
mapilia tamar tangyang. Kali di batama nami di bono gijang. Kodo harawan ni salu silingan do na solibasa na pasat hami masih ni lo hami tu hami pilihan nami tu ho. Sejalo may gabi wap na khusus. Paso-paso may jalara moti. Taho para sa kami pilihan non pati bulo na radyo mo. Patungan kiam do di port. Kami marhite ito dim. Alam utadda hami gudang ni silihomi tu hami. Asalam girgir hami madok mo lihate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong rakmah hita ado ditang yang ale amin. Jadi mak amdi. Leon mato hami siran hau luas siap. Desa tu satu. Kami tu pangjun memahami sian pang. Leon asini rohan itu hata Yesus Kristus. Dot holong ni rohan de bata ama. Dot parasoran itu di perbadia madongane hamu saluhu. Oras madita saluhuna Songsoni mamanginang di marsugut adong dope partangnya pasion na patuluhon na adong domuse rama pasion asa ringgas mahitaro tong pitu moliate selamat malam madita saluhuna. Mangina sedikit darinya mang ya kan